Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita bertemu lagi di video tutorial untuk perkuliahan desain dan animasi grafis. Tidak terasa ya, ini sudah pertemuan ke-6 atau materi Corel Draw yang terakhir sebelum kita ke materi Corel Draw dengan menggunakan Photoshop. Gitu. Oke, ini lanjutan dari minggu lalu terkait dengan bitmap. Nah, gambar bitmap itu sendiri apa sih? Nah, gambar bitmap itu adalah suatu struktur data yang mewakili susunan piksel warna yang ditampilkan atau ditampilkan oleh suatu gambar atau sebuah gambar. Itu yang dinamakan dengan bitmap. Nah, biasanya yang seperti apa? Nah, format dari gambar bitmap itu sendiri yang kita ketahui misalnya adalah ada GIF, JPEG, kemudian PNG misalnya. Biasanya juga, nah ini yang perlu diketahui, gambar bitmap itu sendiri digambarkan dengan lebar, kemudian tinggi. Nah, itu juga biasanya dalam piksel, kemudian dalam senti, itu. Sedangkan file dasar dari program CorelDRAW itu, file dasar yang ada di dalam CorelDRAW itu sendiri adalah vektor, begitu. Nah, dari Corel ini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk mengubah gambar dari gambar yang berbasis bitmap menjadi gambar yang berbasis vektor. Di mana vektor itu sendiri mempunyai keunggulan, di mana keunggulannya adalah kemampuan untuk resolusi dari gambar tersebut tetap stabil meskipun dicetak sangat besar sekali begitu ya, atau dengan ukuran yang cukup besar. Minggu kemarin sudah dipelajari tentang fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan gambar bitmap. Teman-teman juga sudah mencoba, sudah mengumpulkan apa yang ditargetkan dari aktivitas minggu lalu. Nah, untuk yang saat ini, itu adalah ada fasilitas untuk menambahkan efek bitmap. Ini juga ada menu barnya yang bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di CorelDRAW ini. Nah, di mana fasilitasnya? Fasilitasnya itu adalah ada di bitmap ini. Di bitmap ini mulai dari 3D effect sampai dengan tekstur. Gitu. Yang pertama sendiri, nah ini kan kalau di tugas yang saya tuliskan di PDF-nya, bahwa teman-teman harus membuatkan video tutorial tentang bitmap. Kegunaan dari bitmap itu apa sendiri. Nih, misalnya 3D effect, nanti kan ada macam-macamnya ya. Karena ini saya belum import gambar, jadi ini masih off. Nanti kalau sudah import gambar, insya Allah ini sudah on. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan dulu, untuk yang harus teman-teman laksanakan, bukan lagi menirukan atau aktivitas mengikuti apa yang saya jelaskan, tapi teman-teman harus membuat video tutorial untuk menjelaskan kegunaan dari masing-masing fasilitas pada bitmap ini. 3D effect ini kan ada macam-macam, nanti silakan dijelaskan. Kemudian art stroke, ini juga ada macam-macam, silakan dijelaskan. Kemudian ada blur, ini kegunaannya apa, silakan dijelaskan. Kegunaan itu sambil diimplementasikan atau diterapkan dengan mengimport gambar terlebih dahulu. Saya contohkan ya, untuk meletakkan gambar di sini, itu langsung saja, atau file, import, pilih gambarnya, saya tekankan di sini, gambarnya adalah foto teman-teman sendiri, nggak boleh foto teman lainnya. Kalau foto teman lainnya, nanti yang saya nilai foto temannya itu. Oke, jadi harus foto teman-teman sendiri ya. Oke, misalnya saya ambil ini, saya letakkan di sini. Kalau mau memperbesar, bukan ke arah samping atau ke bawah ya, tapi pilih yang di pojok, langsung ditarik. Jadi kalau seperti ini, komposisi dari panjang dan lebarnya itu tetap, tidak akan menjadi lebar saja atau tinggi saja, gitu. Oke, kalau sudah diklik, teman-teman harus menjelaskan seperti ini. Misalnya ya, contohnya ya, silakan dengan salam pembuka, kemudian dikasih prolog misalnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan efek dari kegunaan dari efek bitmap pada CorelDRAW berapa misalnya. Salah satunya adalah apa gitu ya. Oke, misalnya ini. Ini
Pilih menu bitmap. Nah, di dalam menu bitmap ada berbagai menu lagi yang bisa digunakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan menu bitmap untuk yang misalnya pilih salah satu ya, terserah mau yang mana saja. Nah, misalnya di sini saya akan menjelaskan menu bitmap untuk yang art stroke. Di sini terdapat mulai dari charcoal sampai dengan wave paper. Nah, saya akan memberikan penjelasan untuk yang crayon. Untuk memilih menu per crayon, maka diklik saja. Nah, di sini akan tampil dialog box, di mana dialog box ini adalah ada size. Nah, di sini ini adalah untuk jenis tampilannya, mau seperti apa. Nah, ini berarti ada gambar asli dan juga ada gambar yang sudah berupa crayon box. Kalau yang ini tadi itu menampilkan untuk yang crayon box saja atau hasil yang sudah diseleksi begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, di sini ada menu pilihan untuk mengatur size kemudian outline-nya. Nah, ini silakan bisa di teman-teman untuk kelola mau seperti apa efek rayonnya. Outline-nya misalnya juga seberapa. Kemudian kalau sudah bisa di oke. Nah, kalau sudah di oke nanti akan tampil efek rayon dari gambar yang sudah kita contohkan seperti apa begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari efek bitmap yang ada di CorelDRAW yang bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Oke, itu adalah contoh penjelasan dari video tutorial untuk efek bitmap ya. Jadi teman-teman membuat atau memilih menu bar yang ada di sini mulai dari 3D effect sampai dengan tekstur. Pilih minimal 4 dari menu yang ada di sini untuk dijelaskan dengan menggunakan video tutorial. Itu. Oke, kemudian kalau sudah menjelaskan dari efek yang ada di bitmap ini, selanjutnya teman-teman bisa membuat rekaman ini satu dengan menggunakan Google Meet yang direkam. Yang kedua, dengan menggunakan Zoom yang direkam. Dengan share screen Photoshop atau CorelDRAW yang akan teman-teman jelaskan. Begitu. Itu cara membuat video tutorialnya ya. Jadi bukan teman-teman membuat dulu baru dijelaskan, tapi teman-teman menjelaskan mulai dari import sampai dengan selesai editingnya. Begitu. Oke, ini penjelasan untuk bagaimana teman-teman menjelaskan atau membuat video tutorial dari materi pada pertemuan ke-6 ini. Setelah itu, setelah video sukses dibuat, nanti akan rekod sendiri. Setelah direkod, teman-teman nanti upload di YouTube. Jadi yang dikumpulkan di saya adalah berupa link YouTube. Jadi nanti saya koreksinya melalui link YouTube. Jika durasinya lebih dari 30 menit, maka silahkan untuk linknya berupa Google Drive dengan izin akses untuk email saya. Begitu. Jadi kalau misalnya di YouTube, biasanya kalau YouTube itu durasinya lebih dari 30 menit, itu biasanya dikembalikan untuk tidak dipublish begitu untuk peraturan dari YouTube-nya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan dalam bentuk link, tetapi dalam bentuk Google Drive, begitu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan pada pertemuan ini. Silahkan dibuat dan untuk gambarnya saya ulangi sekali lagi harus foto dari teman-teman itu sendiri. Tidak boleh foto dari teman yang lain, begitu. Baiklah, selamat mencoba. Dan selamat belajar. Sekian untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.